Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Kutukan. Dia berkata dengan lembut dan tiba-tiba menyadari bahwa dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Ketika dia memilih dao leluhurnya, dia dan Fardao berdiri jauh di atas yang lain saat berada di jalur pulang. Meskipun leluhur tidak menciptakan jalan ini seperti Fardao, dia terjebak dalam prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia telah menerobos jalur pulang, namanya akan membayangi semua orang termasuk Fardao. Penguasa tertinggi lainnya dari jalur kekaisaran juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia secara tidak sadar mewarisi warisan dan jalannya baru-baru ini. Dia tidak memiliki ambisi ini sebelumnya karena Dewa Kun Utara, Ulet dan sahabat peri ada di depannya. Namun, dengan pemahamannya yang lebih baik tentang hati Dao, dia melihat harapan untuk menjadi seperti leluhurnya, seorang pelopor. Pikiran atau benih ini telah menanam dan berakar di benaknya, mengubah kultivasi menjadi kompetisi. Kultivasi berarti mengolah diri, dialog internal dan kompetisi. Kata Li Qiye. Jadi ini adalah tantangan utama dari jalur pulang. Dia bergumam, itu tergantung pada apa yang Anda inginkan, untuk melangkah lebih jauh di masa depan atau menjadi yang pertama. Ingat, dao itu sulit dan panjang, mudah untuk melupakan aspirasi asli seseorang. Kata Li Qiye, tidak ada pilihan lain selain memulai dari awal. Dia menarik napas dalam-dalam. Ya, seperti terus membentengi dirimu tapi itu bukan jaminan. Saat Anda maju selangkah demi selangkah, Anda tidak akan pernah tahu apakah Anda telah mencapainya karena Anda melihat ke belakang, bukan ke depan. Li Qiye tersenyum. Tidak sebaik memulai dari awal. Dia mengerti, nenek moyangmu juga tahu ini masalah apakah seseorang bisa melepaskan dan tetap kuat. Itu lebih dari sekadar berkultivasi sejak awal. Kata Li Qiye. Dia berdiri di sana dalam diam. Memulai dari awal berarti meninggalkan semua yang dia miliki sekarang. Saat ini, dia percaya hanya masalah waktu sebelum dia tumbuh cukup kuat untuk menjadi penguasa pertama dari jalur pulang. Siapa yang ingin memulai dari awal mengingat masa depan yang cerah ini? Seberapa suram untuk terus seperti saya? Dia bertanya dengan lembut. Sedih seperti di dirimu tidak akan bisa maju karena masalah yang sama akan muncul lagi. Tentu saja, semuanya baik-baik saja jika kamu tetap puas pada saat itu, mempertahankan hati daomu. Kata Li Qiye, tidak ada jaminan saya bisa mencapai titik ini lagi setelah memulai dari awal. Dia bergumam, begitulah adanya, atau semua orang akan mengulang setiap kali untuk menjadi lebih kuat. Li Qiye mengangguk, jika Anda tahu Anda tidak dapat dibunuh, Anda tidak akan kesulitan mendekati kematian tanpa batas untuk menuai hasilnya. Iya, dia setuju. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak memahami kebenaran tentang menjadi tidak dapat dibunuh. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menghindarinya kecuali tidak ada pilihan lain. Dia menggelengkan kepalanya. Mengapa demikian? Dia tampak bingung. Mengesampingkan rasa sakit itu sendiri dan proses sebelum kematian, ketika Anda kembali dari kematian, rasa sakit hidup juga kembali. Kata Li Qiye, rasa sakit hidup. Saya tidak mengerti mengapa itu penipuan. Dia tidak mengerti ini karena hidup secara alami lebih baik daripada kematian. Rasa sakit kematian seringkali adalah daging. Meskipun pikiran menderita rasa sakit, kematian datang dengan cepat. Li Qiye menatapnya dan berkata, hidup, rasa sakitnya akan menguasai Anda selamanya selama Anda hidup. Menghancurkan Anda sepotong demi sepotong. Anda membuat hidup terdengar mengerikan. Katanya, orang-orang yang hidup perlahan-lahan akan memudar, mengingatkanmu akan kefanaan mereka. Orang-orang yang telah meninggal akan selamanya dikenang di hati Anda. Apakah mereka orang yang Anda cintai atau orang yang mencintai Anda, mereka semua pada akhirnya akan memudar.
Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang layak, maka Anda harus mencintai dunia ini. Tetapi apakah itu dunia ini dan orang-orang di dalamnya? Mereka semua akan mati dengan satu atau lain cara. Mati memecahkan rasa sakit ini, tetapi ingat, Anda tidak bisa mati. Siklusnya hanya akan berulang. Siklus hidup dan mati yang tak ada habisnya. Dia berkata, saya melihat betapa menyakitkannya. Tentu saja, premisnya adalah Anda bisa mencintai. Kalau tidak, mengapa kamu harus mati dan bukan dunia? Li Qiye tersenyum. Dia tertegun sesaat. Ketika mencapai titik itu, menjadi mudah untuk menghabiskan dunia mereka. Semua masalah akan hilang. Mereka yang Anda cintai dan mereka yang mencintai Anda. Makanan lezat belaka, kata Li Qiye. Benar, dia dengan enggan setuju. Saat seseorang bertahan dengan hati Dao terlepas dari jalannya, mereka akan menemukan diri mereka sendirian. Tidak ada seorang pun di belakang. Kata Li Qiye, bukankah ini membuat semuanya tidak berarti? Apa gunanya melanjutkan? Dia bertanya, jika itu masalahnya, apakah Anda ingin mati daripada menderita siklus? Li Qiye bertanya, tentu saja tidak. Dia langsung menjawab, ya, tidak ada yang akan setuju. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak siap, sama dengan leluhur Anda. Dia tidak mau mencoba sesuatu yang tidak berwujud dan berpotensi tidak bermanfaat. Li Qiye menepuk pundaknya. Kesayangan, ledakan, kekuatan agung dengan rona hijau meletus dan berdenyut keluar. Semua orang di Desolate Frontier menatap ke langit. Itu Idle Peak, kata seorang tetua. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Para murid di dekatnya menjadi bingung. Ya, Kaisar Dritri tinggal di sana. Penatua itu menjawab, Idle adalah puncak di dekat puncak leluhur. Dulu tidak bernama tetapi setelah Li Qiye memasukkan daun untuk Kaisar, itu mendapatkan nama. Puncak diaktifkan sepenuhnya dan melepaskan kekuatan hidup tak terbatas. Aura kekaisaran menyapu dunia, memaksa semua orang untuk tunduk. Ini adalah aura kekaisaran puncak, dengan mudah menekan kaisar dan dewa yang sunyi. Saat cahaya semakin intensif, pohon anima muncul dan menghapus langit. Itu menembus keluar angkasa dan menjadi kolosal. Bintang-bintang melingkari cabang-cabang. Murid-murid biasa tercengang, karena belum pernah melihat pohon anima kaisar puncak seperti itu secara keseluruhan. Ledakan, momentum Desolate Frontier diaktifkan, mencegah siapapun masuk atau keluar. Apa yang terjadi? Yang lain tidak mengharapkan penguncian. Kaisar Dritri menghadapi kesengsaraan tingkat primal. Pelindung dan tetua berspekulasi. Ledakan, sebuah dao agung tertinggi dengan penampilan tanah kuning ingin mengangkat cakrawala. Itu memberi kesan telah ada sejak zaman kuno. Untuk beberapa alasan, semua orang menjadi sentimental setelah melihatnya dan mengingat masa lalu. Saat mereka tumbuh lebih kuat, orang yang mereka cintai kembali ke bumi, meninggalkan mereka sendirian. Grand Dao kuning ini memancarkan kekuatan hidup seperti kembalinya musim semi. Pohon anima mengirimkan untaian kekuatannya yang menutupi seluruh Desolate Frontier. Untaian ini terasa seperti air bagi mereka yang disentuh olehnya. Sementara itu, Dao Agung tertinggi melahirkan cincin dewa yang terbuat dari hukum Dao. Mereka berevolusi terus-menerus dan mendapatkan lebih banyak Dao. Tujuan mereka bukan untuk membuat Dao melainkan untuk melindungi Dao Agung tertinggi dan menjaganya tetap kuat di tempatnya. Jalur batas. Beberapa tahu tentang fenomena ini, cincin ilahi yang membelenggu Dao Agung tertinggi. Junior mendengar ini dan menonton dengan takjub. Jalur batas berada di luar alasan hampir semua pembudidaya. Menjadi kaisar dan dewa yang sunyi sudah cukup sulit, apalagi mencapai tahap akhir ini. Denting, Dao Agung tertinggi bergetar hebat dan tumbuh lebih besar, mencoba memecahkan cincin ilahi. Kaisar Dritri melayang di tengah acara ini. Penonton mengamati dan merasakan bagaimana Dao Agung ini bukanlah asal-usul kekuatannya. Batasnya adalah penjara, kata dewa yang sunyi. Jalan ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan anima primal. Namun,
itu juga menjebak seorang kultivator selamanya sampai terobosan. Inilah alasan mengapa pembudidaya puncak ini menghilang selama pelatihan mereka. Pergi. Nasib sebenarnya Dritri muncul, memberinya lebih banyak kekuatan untuk melepaskan cincin ilahi. Batasi pelanggaran. Kaisar 10 alam mengamati dari kejauhan, khawatir. Dia melakukannya, melanggar batas untuk mendapatkan anima primal. Penonton memahami niatnya. Sudah lama sekali, seorang leluhur berkata dengan sentimental. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia lama yang berada di jalur batas lebih lama dari Kaisar Dritri. Melihat upaya ini membuat orang berpikir tentang Kaisar 10 alam, pembudidaya lain di jalan yang sama. Kesayangan, 10 alam, meskipun bukan yang termuda, adalah kaisar paling berbakat di Desolate Frontier. Dia mencapai tahap puncak dalam waktu singkat. Ini membuatnya dihormati oleh banyak pembudidaya. Mereka memandangnya sebagai panutan, berharap suatu hari menjadi seperti dia. Mereka percaya tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan anima primal, hanya masalah waktu. Bagaimanapun, dia terpilih untuk menjadi Chen generasi ke-11. Dengan demikian, Kaisar Dritri melakukan proses di hadapannya mengejutkan mereka. Dahulu kala, ini diharapkan karena dia adalah pengikut lama Desolate Ancestor sebagai pembantu. Namun, begitu Desolate Ancestor pergi, dia tidak lagi memiliki afiliasi dengan Desolate Frontier karena tuannya mengizinkannya untuk kembali ke sekte aslinya. Meskipun dia membawa sekte ini ke Desolate Frontier, dia tidak berada di bawah kendali siapapun. Lagi pula, tidak ada yang berani memberikan perintah kepada orang kepercayaan terdekat nenek moyang mereka. Karena itu, statusnya di Desolate Frontier agak aneh. Di permukaan, dia dan sektenya berada di bawah kendali Desolate Frontier tetapi pada kenyataannya, dia memiliki otonomi penuh. Melihatnya mendapatkan anima primal di sekte mengejutkan beberapa orang dan mengganggu beberapa lagi. 10 alam adalah salah satunya karena menembus batas menjadi lebih jauh mengingat peristiwa saat ini. Kita harus mengambil semuanya kembali. Dia mengepalkan tinjunya sambil mengamati cincin ilahi. Kemuliaan ini seharusnya menjadi yang pertama, pria dengan potensi untuk menjadi penguasa tertinggi. Sekarang, orang luar akan melampaui dia menggunakan sumber dayanya. Dia merasa seolah-olah dia sedang menunggangi kepalanya. Istirahat. Nasib sebenarnya Dritri semakin intensif dan melepaskan hukum daunnya untuk menghancurkan cincin ilahi. Namun, cincin ilahi berasal dari Grand Dao tertingginya dan melingkari di sekelilingnya dengan hiruk-pikuk. Denting. Mereka tidak menahan diri, sepertinya ingin menghancurkan Grand Dao. Pohonnya kemudian menuangkan kekuatan anima ke dalam Grand Dao. Itu berakar ke dalam tanah dan menyalurkan energi duniawi ke dalamnya. Ledakan. Grand Dao menjadi jauh lebih kuat. Hukum terjalin dan berubah menjadi pilar dunia, hanya 1 inci jauhnya dari mencapai surga itu sendiri. Sayangnya, karena hubungan bawaan antara Grand Dao dan cincin ilahi, yang terakhir juga tumbuh lebih kuat. Mereka membalas dengan berkumpul untuk membentuk 1 cincin ilahi, mendapatkan kekuatan kutukan yang mengikat. Entitas tebal ini melilit pilar, tidak membiarkan proses berlanjut. Pergi. Dritri bersiap untuk ini. Hukum berevolusi di matanya dan berubah menjadi bab Dao. Idle Peak di bawahnya mengirimkan bab Dao lain, membentuk versi lengkap ketika dikombinasikan dengan miliknya sendiri. Itu berubah menjadi pusaran untuk memanfaatkan kekuatan hidup puncak, mengirimkannya langsung ke Grand Dao tertingginya. Gemuruh. Seluruh sekte bergetar hebat karena ledakan kekuatan hidup dari Idle Peak. Luar biasa. Rahang jatuh ke tanah. Hanya 1 untaian dari kekuatan hidup ini yang sangat bermanfaat bagi pembudidaya biasa. Adapun dia menggunakan jumlah samudera untuk memberdayakan Grand Dao tertingginya. Hanya 1 daun dari pohon itu mirip dengan dunia. Seorang kaisar menjadi iri, berpikir bahwa memiliki puncak ini menjamin alam primal. Ledakan. Dao Agung mendapatkan angin kedua, melonjak dari kekacauan seperti naga emas.
Itu melahirkan lebih banyak hukum Dao, membentuk beberapa pilar lagi untuk menghentikan cincin ilahi tunggal. Cincin ilahi menyerap kekuatan kutukan di dunia ini, tidak membiarkan Dao Agung tertinggi ini berevolusi. Itu ada untuk tujuan tunggal untuk mencegah Dao Agung ini matang dan mendapatkan kekuatan primal. Namun, Grand Dao tertingginya berevolusi terlalu cepat. Pilar-pilar itu berhasil meregangkan cincin ilahi keluar dan mulai melayang ke atas lagi. Dia melakukannya. Dewa dan kaisar yang sunyi menjadi cemas, apalagi pembudidaya normal. Ini adalah momen kunci dari jalan batas, memecahkan cincin ilahi. Ledakan. Pilar-pilar itu memiliki semua keuntungan dan membanjiri cincin ilahi, menghancurkannya. Potongan-potongan berserakan ke angin, rusak. Semua orang berteriak, leluhur primal baru ada di sini. Beberapa bergumam, Dritri akhirnya menjadi leluhur. Jalannya tampak lebih mudah sekarang. Crimson Virtue menjadi sentimental karena dia mungkin yang berikutnya yang mencoba. Dao mengeluarkan suara eksplosif saat Dao Agung tertingginya sekarang bebas untuk dewasa. Itu berbentuk naga emas yang menghapus langit. Nasib sejati di tengah menarik napas dan mengeluarkan energi sejati kekacauan, mengubahnya setiap saat. Itu menjadi lebih berat dan lebih nyata. Berdengung, naga mulai berubah, melepaskan sisiknya dan menciptakan yang baru. Energi baru ini memasuki anima, meneranginya dengan cahaya primal. Ini berubah menjadi anima primal. Kerumunan berteriak, momennya sekarang. Seseorang meraung, Kaisar Dritri, tidak. Leluhur Dritri. Kapan sekte kita akan memiliki leluhur primal lainnya? Seseorang berbisik. Beberapa menemukan peningkatan kultivasinya tidak menguntungkan. Sekte mereka hanya memiliki satu leluhur primal. Ketika Everlasting Jiang masih hidup, dia tak terkalahkan. Trinity dan Seven to Origin Ancestor bukanlah tandingannya. Dengan dia pergi, sekte itu masih memiliki Dewa Kun Utara, seorang pembunuh surga puncak yang mampu mengalahkan leluhur primal manapun. Pernyataan ini juga berlaku untuk Chen generasi ke-10. Satu-satunya nenek moyang primal sejati adalah Well. Namun, dia bergabung dengan sekte itu kemudian sehingga dalam arti tertentu, kesetiaannya bisa dipertanyakan. Karena itu, dia dipandang sebagai orang luar oleh banyak orang. Oleh karena itu, Desolate Frontier membutuhkan nenek moyang primal. Raksasa lainnya memiliki nenek moyang yang lebih primal yang bertanggung jawab. Kaisar 10 alam harus menjadi satu juga. Mereka yang berbagi sentimen ini juga memiliki pemikiran yang sama. Saya khawatir itu sulit, jika bukan tidak mungkin. Seorang leluhur berkata dan memegang pergelangan tangannya dengan frustrasi. Semua orang tahu kekayaan Chen telah disita. Stagnasi hampir pasti di tanah tandus ini. Jika Kaisar 10 alam mendapat dukungan dari momentum sekte dan pembuluh darah bumi, dia bisa menjadi leluhur primal lebih awal. Sekarang, ini jelas tidak mungkin. Orang luar bisa mendapatkan anima primal tetapi bukan Kaisar 10 alam. Anggota Chen berkata dengan marah. Mereka marah tetapi tidak berdaya. Lagi pula, bahkan Chen generasi ke-10 pun tidak bisa mengubah ini. Ledakan. Langit menjadi lebih gelap dengan awan hitam menumpuk. Guntur meledak di mana-mana saat kekuatan tanpa nama menekan seluruh wilayah. Kesengsaraan primal. Banyak yang jatuh ke tanah karena tekanan. Kelompok Crimson Virtue menjadi terkejut. Ada di sini. Jiang Qingmei mengamati sambil berdiri di puncak ke-13. Li Qiye meliriknya dan berkata, hanya kesengsaraan yang lemah karena 3 dunia abadi diberkati. Tidak ada kesengsaraan bagi kaisar, yang lemah untuk leluhur primal. Kesengsaraan di dunia lain dan zaman sebelumnya melebihi imajinasi Anda. Bahkan pembudidaya yang paling brilian pun mati seperti apa-apa, tidak bisa menjadi kaisar. Berderak, secerca petir muncul di mana-mana di Desolate Frontier. Mereka bisa berasal dari bilah rumput, tanda apa yang akan datang. Selain itu, petir yang sedang hamil ini memiliki sentuhan afinitas api yang mampu membakar pembudidaya hingga tajam saat bersentuhan. Ini membuat semua orang takut, respons naluriah terhadap kesengsaraan surgawi.
Selain itu, ini bukan kesengsaraan kekaisaran tetapi kesengsaraan primal. Hanya beberapa kaisar yang harus melampaui satu tetapi kaisar mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. Bahkan Crimson Virtue dan rekan-rekannya bergidik saat merasakannya. Mereka mendengar tentang kesengsaraan primal sebelumnya dan bagaimana mereka bervariasi tergantung pada kultivator. Rumor mengatakan bahwa semakin lama seseorang menghabiskan waktu untuk berkultivasi, semakin besar kesengsaraannya. Tentu saja, tidak ada yang memverifikasi ini. Mereka memiliki ekspresi serius karena ini juga merupakan kesempatan untuk belajar sebelum mengalaminya sendiri. Oh, tiba-tiba, sosok besar bergegas ke udara dari Lost Peak dan menyebabkan dentingan keras dari rantai. Ular berbisa berkepala 3. Yang lain berteriak heran. Ia melompat ke udara, mungkin ketakutan oleh kesengsaraan atau sesuatu yang lain. Apa yang dilakukannya? Penonton menjadi cemas karena mereka menyadari kekuatannya. Ia meraung dengan marah dan mematahkan rantai, mendapatkan kembali kebebasannya. Apa? Kelompok Crimson Virtue menjadi terkejut. Di mana Goldclad dan Lost Metal? Pil naga berteriak. Semua orang bertukar pandangan kebingungan. Lost Peak ditinggalkan oleh kaisar sehingga tidak ada yang mengawasi ular berbisa ini. Itu terbang ke atas, tidak menargetkan siapapun kecuali Kaisar Dritri yang membuat ngeri semua orang. Kesengsaraan pasti memicu naluri binatangnya dan membuatnya gila, kata dewa yang sunyi. Yang lain setuju dengan ini karena pada akhirnya, ular berbisa adalah binatang berbisa. Agresi adalah sifatnya terlepas dari kekuatannya. Ledakan itu melintasi udara, masing-masing kepalanya menembakkan sesuatu yang berbeda, api, es, dan kabut miasmik. Tonton, kelompok Crimson Virtue tidak bisa membantu tepat waktu. Namun, Dritri tidak membutuhkannya. Dia tetap tenang meskipun disibukkan dengan kesengsaraan. Bersiaplah untuk kematian, binatang buas. Katanya sambil mengangkat satu tangan, menyulap cabang raksasa dari berbagai afinitas. Itu memblokir serangan Tri Elemen tanpa masalah. Bagaimanapun, dia hampir mendapatkan anima primal. Ledakan, dao agung tertingginya dalam bentuk naga emas. Diserang dengan cambuk ekor, ular berbisa yang perkasa tidak memiliki kesempatan melawan seseorang yang begitu dekat untuk menjadi leluhur primal dan dihancurkan ke tanah. Oh, itu meraung dan bangkit kembali, ingin menyerang lagi. Dia tidak memberikannya kesempatan dan mengubah cabang itu menjadi pedang. Pemotong dunia, dia melepaskan tebasan yang memegang kekuatan anima. Itu memiliki sifat yang layu, mampu mengeringkan kehidupan sebelum benturan fisik. Tolong tunjukkan belas kasihan. Seseorang berteriak, jangan. Yang lain berteriak pada saat yang sama. Mereka melakukan perjalanan melalui dimensi untuk menyelamatkan ular berbisa berkepala 3. Kaisar Goldclad dan Lost Metal. Penonton mengenali mereka. Kelompok Crimson Virtue mengerutkan kening setelah melihat ini. Duo ini hanya khawatir tentang menyelamatkan ular berbisa dan bukan yang lain, oleh karena itu serangan mereka terhadap Dritri. Laut Emas. Goldclad memanggil pohonnya dan menggunakan kekuatannya untuk membuat neraka cair. Itu membungkus Dritri, membakar gunung di sepanjang jalan. Keturunan Lost Metal. Lost Metal meraung dan mengungkapkan Grand Dao tertingginya. Sementara diberdayakan oleh pohon animanya, ia mengirimkan meteor logam. Berebut, perbatasan tanpa batas. Matanya menjadi dingin saat dia memilih teknik telapak tangan. Aura teknik ini mengejutkan semua orang karena itu adalah serangan terkenal nenek moyang mereka. Telapak tangan yang sunyi. Banyak yang berteriak heran. Bersambung.